Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat bertolabul ilmi. Pada hari ini kita akan belajar materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 dengan judul bab meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hari ini kita lebih fokus kepada Al-Qur'an ya. Al-Qur'an merupakan kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Nah, Al-Quran juga memiliki nama-nama lain, yaitu yang pertama ada Al-Huda, yang artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua yaitu Al-Furqan, yang artinya Al-Quran itu sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat yaitu Az-Zikr, yang artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Dan yang kelima yaitu Alkitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Lantas apa saja isi Al-Quran? Yaitu yang pertama akidah. Akidah itu bisa disebut juga dengan keimanan. Kemudian ibadah, baik ibadah mahdoh maupun khairu mahdoh. Jadi dalam Al-Quran kita bisa menemukan ya perintah atau syariat tentang puasa, sholat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak seorang hamba kepada kholiknya, kepada sesama manusia dan juga alam sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu muamalah. Muamalah itu apa? Yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya. Selanjutnya yaitu kiswah, yang artinya cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Dan juga Al-Quran berisi semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu juga Al-Quran memiliki keistimewaan yang luar biasa. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau disebut juga dengan aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang selanjutnya yaitu Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang kelima yaitu membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan ibadah. Nah, dari bab ini kita bisa menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, meyakini bahwa kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah. Jadi, kitab Injil, Zabur, Taurat itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, Al-Quran dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Dan yang menjaga kemurniannya itu tugas siapa? Ya tugas kita sebagai seorang muslim. Menjaganya bagaimana? Yaitu dengan menghormati Al-Quran, memuliakannya, dan menjunjung tinggi kitab Al-Quran ya. Kita bisa dengan membacanya, mempelajari isinya, menghafalkannya. Selanjutnya, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. Kemudian, berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan, dikala suka maupun duka. Kemudian, belajar memahami arti dan isinya. Selanjutnya, yaitu berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Nah, jadi adik-adik kita sebagai umat Islam itu wajib meyakini ya dan mempercayai bahwa Allah itu telah menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Namun, keimanan kepada kitab-kitab selain Al-Quran dilakukan dengan cara menghormati dan menghargainya ya. Tetapi keyakinan terhadap Al-Quran bukan hanya sekadar percaya dalam lisan dan hati saja, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku kita sehari-hari.
Keselamatan dan ketentraman hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat kita raih apabila kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani hidup sehari-hari. Mari kita mulai untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan cara membacanya, mempelajarinya, mengkaji, dan mengamalkan isi kandungannya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.